Dalam banyak kasus di Indonesia, seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar bisa kembali diterima seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dari tokoh spiritual sampai figur publik, banyak yang setelah terbukti bersalah justru disambut hangat ketika bebas, dihormati kembali, bahkan dipuja seperti dulu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, kenapa masyarakat begitu mudah melupakan kesalahan dan begitu cepat memaafkan tanpa menuntut tanggung jawab? Di balik sikap yang terlihat penuh welas asih itu, sebenarnya ada cara berpikir yang keliru tentang moralitas, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Masalahnya bukan hanya pada individu yang berbuat salah, tapi pada struktur nilai yang membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk menilai secara kritis. Fenomena seperti ini bukan sekedar soal maaf, tapi cerminan dari bagaimana bangsa ini memperlakukan kebenaran. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di banyak lapisan masyarakat Indonesia, nilai moral seringkali tidak ditentukan oleh perbuatan, tapi oleh posisi sosial seseorang. Siapa yang bicara lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Orang yang punya kekuasaan simbolik, entah itu tokoh agama, pemilik padepokan, pejabat, atau orang kaya, sering diperlakukan seolah mereka berada di atas standar moral biasa. Status sosial memberi semacam perlindungan tak kasat mata, yang membuat mereka lebih mudah dimaafkan, lebih mudah dipercaya, bahkan ketika kesalahannya jelas di depan mata. Pola pikir feodal ini sudah tertanam lama, dari cara orang diajarkan untuk tunduk pada yang dianggap lebih tinggi sampai kebiasaan menjaga wibawa orang yang dituakan meskipun salah. Dalam sistem nilai seperti ini, kebenaran bukan lagi soal keadilan, tapi soal siapa yang punya kuasa untuk menentukan apa yang benar. Akibatnya, ketika seseorang dengan posisi tinggi melakukan kesalahan, masyarakat sering ragu untuk bersuara, ada ketakutan sosial untuk menegur, ada rasa tidak enak hati karena dianggap melawan hierarki. Ini yang membuat pelaku dengan kekuasaan simbolik bisa dengan mudah mempertahankan cita suci mereka. Fenomena ini terlihat jelas ketika masyarakat lebih sibuk membela sosok daripada melihat fakta. Kalimat seperti dia itu orang baik, gak mungkin begitu, atau gak pantas kita menjelekkan tokoh besar sering jadi pembelaan otomatis. Dalam logika feodal, status menentukan moralitas, bukan sebaliknya. Orang yang punya jabatan dianggap otomatis lebih bermoral dan yang di bawah seolah tidak punya hak menilai. Akhirnya, ketika seseorang di posisi tinggi berbuat salah, reaksi masyarakat bukan marah tapi ragu. Ragu untuk menghakimi, ragu untuk memberi sanksi sosial, bahkan ragu untuk berpikir kritis. Yang paling bahaya dari hierarki moral seperti ini adalah bagaimana ia menciptakan jarak antara moralitas dan keadilan. Seseorang bisa terus dihormati bukan karena ia benar, tapi karena masyarakat tidak berani membayangkan dunia tanpa figur itu. Dalam budaya seperti ini, rasa hormat seringkali disalahartikan sebagai kebenaran, padahal hormat tanpa batas hanya memperkuat ketimpangan moral. Dan di titik itu, masyarakat bukan lagi menegakkan nilai, tapi menundukkan diri pada simbol. Feodalisme moral juga membuat masyarakat punya cara pandang yang sempit terhadap kesalahan. Ketika yang bersalah adalah orang kecil, kesalahannya diperbesar. Tapi ketika yang bersalah adalah figur besar, kesalahannya diperkecil, dibungkus dengan narasi spiritual atau dibenarkan dengan alasan manusia tempatnya salah. Perbedaan standar ini menciptakan sistem moral yang timpang, di mana keadilan tidak lagi bersifat universal, tapi bergantung pada seberapa tinggi posisi seseorang dalam struktur sosial. Selama masyarakat masih terjebak dalam feodalisme moral ini, proses sosial tidak akan pernah benar-benar adil. Orang besar akan selalu punya jalan untuk kembali diterima, sementara orang kecil akan terus menanggung stigma. Hierarki sosial tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tapi juga ketimpangan dalam memaknai kesalahan. Dan ketika masyarakat menilai kebenaran berdasarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang dilakukan, maka moralitas kehilangan substansinya. Yang tersisa hanya kepatuhan buta pada figur dan kebiasaan lama untuk diam di hadapan kuasa. Dalam masyarakat yang haus akan kepastian moral dan arah hidup, figur karismatik seringkali menempati posisi yang jauh lebih tinggi dari sekedar panutan. Mereka bukan hanya dihormati, tapi disucikan. Setiap ucapan mereka dianggap mengandung kebenaran, setiap tindakan mereka dimaknai sebagai teladan. Indonesia punya tradisi panjang dalam mengidolakan sosok yang dianggap punya kedekatan spiritual, kekuasaan simbolik, atau sekedar kemampuan berbicara yang memukau. Dari kiai, guru spiritual, sampai influencer, semua bisa berubah jadi pusat orbit moral masyarakat. Masalah muncul ketika penghormatan itu berubah jadi pemujaan. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat berhenti berpikir kritis dan mulai memperlakukan figur sebagai sumber kebenaran mutlak. Apapun yang mereka lakukan dicari pembenarannya. Kalau tokoh itu berbuat salah, kesalahan ditafsirkan ulang supaya tetap sesuai dengan citra suci yang sudah dibangun. Kalimat seperti dia juga manusia atau mungkin ini ujian dari Tuhan muncul bukan karena empati, tapi karena ketakutan untuk menerima kenyataan bahwa sosok yang dipuja ternyata tidak sempurna.
sederhana. Kultus figur tumbuh dari kebutuhan psikologis yang dalam. Banyak orang di masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Dalam kondisi seperti itu, muncul dorongan untuk menemukan seseorang yang bisa dijadikan pegangan, seseorang yang seolah punya jawaban atas semua keresahan. Figur karismatik hadir memenuhi kekosongan itu. Mereka memberi rasa aman, arah, dan identitas. Tapi dalam prosesnya, masyarakat secara tidak sadar menyerahkan daya kritis mereka. Ketika sudah percaya pada seseorang, logika berhenti bekerja. Yang tersisa hanya pembenaran. Bias otoritas seperti ini membuat masyarakat sulit memisahkan antara kebenaran dan siapa yang menyampaikannya. Kalau tokoh besar bilang sesuatu, otomatis dianggap benar. Kalau orang biasa mengucapkan hal yang sama, akan dipertanyakan. Inilah bentuk ketimbangan kognitif yang membuat banyak orang mudah dimanipulasi. Figur dengan karisma tinggi bisa memanfaatkan kepercayaan itu untuk membenarkan tindakan apapun, bahkan yang jelas-jelas merugikan. Dan ketika akhirnya kebenaran terbuka, masyarakat tetap menolak percaya, karena mengakui kebenaran berarti menghancurkan sosok yang selama ini mereka jadikan tempat berlindung. Kultus figur juga mematikan akuntabilitas publik, karena begitu seseorang dianggap suci, kritik terhadapnya akan dipandang sebagai serangan terhadap nilai-nilai moral atau agama yang dia wakili. Dalam situasi seperti ini, pelaku kesalahan bisa dengan mudah memulihkan reputasi, cukup dengan tampil tenang, berbicara lembut, dan menampilkan citra spiritual. Masyarakat yang sudah terbiasa menyamakan karisma dengan kebenaran akan kembali tunduk, seolah semua yang terjadi hanyalah ujian hidup. Selama masyarakat terus mengandalkan figur untuk menentukan arah moralnya, mereka akan terus kehilangan kemampuan untuk menilai secara objektif. Dalam sistem sosial seperti ini, yang kuat bukan lagi kebenaran tapi citra, yang dihormati bukan lagi kejujuran tapi wibawa. Dan selama itu terjadi, pelaku salah akan selalu punya ruang untuk bangkit, bukan karena mereka layak, tapi karena masyarakat butuh seseorang untuk tetap dipercaya. Salah satu akar paling dalam dari fenomena masyarakat yang mudah memaafkan tanpa berpikir panjang adalah ketidakterdidikan kritis. Banyak orang tumbuh di lingkungan yang tidak mendorong pertanyaan, hanya mengajarkan kepatuhan. Sejak kecil, masyarakat diajarkan bahwa yang baik adalah yang taat, bukan yang berpikir. Nilai moral diturunkan lewat hafalan, bukan lewat pemahaman. Akibatnya, begitu masuk ke ruang publik, orang lebih sibuk meniru bentuk moralitas daripada memahami isinya. Dalam sistem pendidikan yang menekankan disiplin tapi mengabaikan logika, berpikir kritis sering dianggap pembangkangan. Pertanyaan dianggap kurang ajar dan keraguan dianggap dosa. Pola pikir ini membentuk masyarakat yang patuh secara moral tapi rapuh secara intelektual. Mereka bisa menilai mana yang sopan atau tidak sopan, tapi kesulitan menilai mana yang adil dan tidak adil. Ketika menghadapi kasus moral di ruang publik, reaksi mereka cenderung emosional, bukan rasional. Mereka cepat tersentuh oleh simbol-simbol kesolehan tapi jarang mempertanyakan substansinya. Rendahnya literasi moral publik juga bikin banyak orang gagal membedakan antara moralitas pribadi dan tanggung jawab sosial. Maaf dianggap sama dengan penyelesaian masalah, dan tobat dianggap sama dengan keadilan. Padahal keduanya berada di ranah yang berbeda. Seseorang bisa saja menyesal secara pribadi, tapi tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara sosial. Di titik ini, banyak masyarakat berhenti berpikir. Begitu pelaku menunjukkan tanda penyesalan atau ucapan religius, simpati langsung mengalir. Mereka lupa bahwa moralitas tidak berhenti di hati, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menebus kesalahan. Fenomena ini juga terkait dengan cara media dan lembaga pendidikan membentuk cara berpikir masyarakat. Selama ini, ruang publik lebih banyak dipenuhi narasi moral yang dangkal yang hanya menilai berdasarkan citra, bukan fakta. Figur publik yang berbicara lembut dan berpakaian sopan dianggap otomatis baik, sementara yang vokal atau kritis sering dilabeli kasar. Ketika masyarakat terbiasa menilai moralitas daripada penampilan, kemampuan mereka untuk membaca konteks dan substansi jadi tumpul. Rendahnya literasi moral juga membuat masyarakat mudah digiring. Banyak orang menerima begitu aja narasi yang disebarkan oleh pihak berpengaruh tanpa melakukan verifikasi. Kalau tokoh agama bilang seseorang sudah tobat, publik langsung percaya. Kalau media menampilkan wajah sedih dalam liputan, empati langsung tumbuh tanpa mempertanyakan kerugian yang pernah ditimbulkan. Disinilah letak masalahnya. Moralitas publik bergantung pada narasi, bukan analisa. Akibatnya, masyarakat Indonesia jadi mudah memaafkan bukan karena welas asih, tapi karena malas berpikir. Mereka lebih nyaman dengan moralitas instan yang memberi ketenangan daripada keadilan yang menuntut refleksi. Pendidikan yang tidak menumbuhkan daya kritis membuat banyak orang tidak mampu menilai kompleksitas moral secara utuh. Mereka lebih percaya pada simbol-simbol kesolehan daripada proses penebusan yang nyata. Selama literasi moral publik masih rendah, selama masyarakat masih diajarkan untuk patuh tanpa memahami, budaya memaafkan tanpa tanggung jawab akan terus bertahan. Karena di masyarakat yang tidak terbiasa berpikir kritis, kebenaran akan selalu kalah oleh penampilan, dan keadilan akan selalu kalah oleh rasa iba.
Fenomena masyarakat yang mudah menerima kembali orang yang bersalah menunjukkan bahwa kita belum benar-benar dewasa dalam memahami moralitas publik. Banyak yang masih menempatkan maaf di atas tanggung jawab, posisi sosial di atas keadilan, dan ketenangan di atas kebenaran. Selama pola pikir ini bertahan, pelaku salah akan terus punya ruang untuk kembali, sementara luka sosial tidak pernah benar-benar sembuh. Keadilan bukan hanya tentang menghukum, tapi tentang menjaga nilai agar kesalahan tidak berulang. Dan sampai masyarakat berani menegakkan itu tanpa takut kehilangan rasa damai semu, kita akan terus hidup dalam siklus yang sama, di mana kebenaran kalah oleh citra dan tanggung jawab dikalahkan oleh rasa iba. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.